Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif. Kita dukung sekolah gratis tidak hanya di negeri tapi juga swasta. Kita ada program namanya Sekolah Perempuan. Buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di balai RW. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, 4 bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan persentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu, tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan UMR. Selain soal perempuan, dalam debat perdana juga dibahas terkait dengan banyaknya Gen Z yang di PHK. Kita simak berikut ini. Kan Gen Z itu ada golongan yang belum dapat pekerjaan, ada juga yang sudah bekerja, sudah curhatan Mas Pram ya. Mereka di PHK, di hitungan bulan-bulan terakhir lah kira-kira begitu. Nah, untuk golongan Gen Z yang di PHK, yang sekarang lagi stres karena tiba-tiba lapangan pekerjaan berkurang, mereka kena PHK. Bagaimana kira-kira gagasan kepada mereka golongan Gen Z yang kena PHK? Saya kira sesederhana itu aja. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana tapi jawabnya juga sederhana. Yang pertama, bagaimana dengan Gen Z dulu? Saya punya pengalaman yang namanya Gen Z supaya dia tidak di PHK. Di tempat kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun. Kementerian Sekretaris Kabinet telah menerapkan itu dan hasilnya produktivitasnya betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian kalau saya menjadi Gubernur Jakarta maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan. Dan untuk itu 2 hari di kantor, 3 hari di rumah dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan Gen Z yang di PHK? Tentunya tanggung jawab pemerintah untuk yang pertama kami membuka konseling 24 jam. Mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para Gen Z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam. Nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup ditelepon 24 jam untuk itu. Dan dalam jangka panjang, bagaimanapun Gen Z ini mempunyai potensi yang luar biasa, Gen Z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi. Ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu. Karena para Gen Z ini, saya ini diajarin karena maju gubernur ini oleh anak-anak saya, oleh teman-temannya yang dulu tidak pernah terbayangkan. Termasuk persoalan ekonomi kreatif yang begitu saya diajak jalan-jalan ke Car Free Day, ada yang namanya tukang foto. Dan mereka ternyata besar sekali komunitasnya. Dan mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Itulah yang harus dilakukan oleh para Gen Z dan saya akan mendukung untuk itu. Terima kasih. Oke, kita ulas bersama Mas Pange. Tadi jawaban dari Mas Pram, work from anywhere, layanan konseling 24 jam, ekonomi kreatif. Kita tahu bahwa tidak semua bidang bisa work from anywhere, kemudian pengaturannya itu seperti apa, dan layanan konseling 24 jam, siapa yang melayani, apakah semuanya psikolog, apa ia bisa mengakomodir itu semua, gimana sih Mas Pange? Ya, jadi kalau kita bicara soal Gen Z ya, kita mesti keluar dulu dari paradigma bahwa Gen Z itu hanya
hanya menyasar pada sekelompok anak muda tertentu saja. Karena kita kalau bayangin Gen Z, dalam bayangan kita sering banget kita cuma ngomongin yang mungkin aktif di sosial media, ya, yang mungkin sering upload konten-konten segala macam. Tapi nggak, Gen Z itu kita lagi ngomongin soal kelompok umur sebenarnya. Dan ini adalah lintas kelas sosial ekonomi, gitu. Mau dia tinggal di Jakarta Selatan, nongkrong di Senopati, mau dia itu di Jakarta Barat, Jakarta Utara, di Cengkareng, di Pesanggerahan, itu semua tetap Gen Z. Nah, inilah yang ditemui oleh Mas Pram dan juga Bang Dul ketika turun ke bawah untuk belanja masalah bagi warga. Bagaimana Gen Z ini juga bagian yang terkena dampak dari satu pengangguran, ya, ada sekitar 350.000 pengangguran di DKI. Lalu dengan puluhan ribu orang yang kena PHK juga dalam beberapa bulan terakhir. Nah, apa sih yang pertama yang menjadi salah satu karakter dari generasi Z ini? Adalah mereka mencurahkan isi kepalanya. Makanya kenapa sosial media menjadi tempat bagi mereka untuk curhat. Nah, kenapa alih-alih mereka curhat ke strangers, ya, ke orang asing, kenapa tidak negara, atau dalam hal ini Pemprov atau Pemkot hadir di sana untuk menyediakan lawangan konseling? Difasilitasi. Betul. Siapa yang akan menjadi pendengar? Idealnya memang itu harus menjadi tempatnya profesionals untuk bisa mendengarkan curhatannya mereka. Satu Jadi dulu, psikolog standby 24 jam gitu ya? ya harus ditangani oleh profesionals. Kenapa? Karena kesehatan mental inilah yang akan membuat mereka bisa berkarya, bisa bekerja. Itu dari kondisi mental. Tapi yang kedua, bagaimana dengan skills-nya? Ya, makanya ini menjadi salah satu program dari Mas Pram dan juga Bang Dul untuk Jakarta Bekerja, bahwa ada pelatihan-pelatihan bersertifikat yang dilakukan dengan berkala. Lalu bagaimana ada job fair, ya, yang dilakukan di tiap-tiap kecamatan, ya, selama 3 bulan sekali. Jadi semuanya baik dari segi skills-nya, dari segi mental readiness-nya, semuanya harus dibantu, difasilitasi oleh pemerintah. Tapi agar mereka bisa bekerja. Work from anywhere itu maksudnya pada bidang tertentu saja atau semua bidang yang ingin diterapkan? Iya, ada bidang-bidang di mana work from anywhere itu dimungkinkan. Kalau kita bicara mengenai bidang-bidang yang memang bekerja di balik meja, itu sangat dimungkinkan. Karena produktivitas biasanya itu seperti sudah menjadi contoh dari Mas Pram dilakukan di kementerian di mana beliau menjadi menteri sebelumnya, itu tingkat produktivitasnya meningkat. Tapi memang ada bidang-bidang di mana itu nggak bisa. Misalnya aja ya kalau manufaktur nggak bisa dong. Ya. Tapi bagaimana yang namanya Gen Z ini kan mereka ingin kebebasan untuk berkarya. Salah satunya untuk menjadikan mereka seperti itu, ya harus ada option di mana mereka bisa bekerja dari mana saja selama 3 hari dalam seminggu, 2 hari ya bekerja dari kantor. Oke, saya ke Mas Fatul. Mas Fatul, tadi RK katakan gitu ya, beri dana sosial selama 3 bulan sebelum mendapat kerja lagi. Proses dan kriterianya sebetulnya seperti apa? Apakah semuanya dipukul rata, siapapun dia yang belum mendapatkan kerja kemudian diberikan itu dana? Dan berapa besaran dana sosial ini? Pertama kalau untuk bantuan-bantuan ya, tadi mungkin Kang Yayat menyinggung juga. Ini di Jakarta ini salah satu provinsi yang paling banyak sekali nih. Bukan bantuan sebetulnya, kalau bantuan itu kan dari uang orang. Kalau ini kan sebetulnya uang rakyat kembali lagi ke mereka lagi. Jadi kenapa kemarin di akhir itu mungkin Pak Ridwan Kamil menyampaikan ada peningkatan layanan melalui kartu Jakarta Kamu atau kartu Jakarta Maju itu untuk mengoptimalkan sebetulnya apa yang selama ini sudah diberikan. Apa yang sudah diberikan misalnya untuk generasi muda kan banyak tuh. Ada kartu Jakarta Pintar, ada kartu prakerja dan segala macamnya itu. Itu juga salah satu bagian yang integral untuk ditingkatkan layanannya terhadap generasi Z. Lalu yang kedua yang tadi disampaikan ya beberapa hal. Kalau kemarin disinggung soal kopinya saja, sebetulnya kan sebelum ngomong kopi itu panjang dulu tuh ngomong itu. Bagaimana program-program yang akan dilakukan. Ada pelatihan siap kerja, ada inkubasi dan segala macamnya. Lalu nah baru nanti mana? yang dilanjutkan dengan menjaga masyarakat kita, terutama Gen Z ini, untuk bisa siap ketika dia diberikan dana sosial untuk sebelum dia bekerja kembali gitu. Makanya ada gambaran yang sudah diberikan dalam konteks itu ya tadi ya. Dan itu kalau teknisnya tentu nanti akan dibahas kemudian karena memang. Jadi per orang belum tahu berapa, Mas Fatul, belum dihitung? Ya kalau masih dihitung, yang salah satu sudah dihitung sebetulnya anggaran RW salah satunya. Tadi makanya Kang Yayat bilang itu juga harus dihitung karena kita hitung betul. Kita juga tidak serta-merta langsung bilang semua transportasi
gratis. Bahkan transportasi di Jakarta ini salah satu yang hampir tidak pernah naik. Mungkin kakek bisa. Tapi bisa gini, cek dana sosial yang diberikan itu tujuannya apa? Apakah tujuannya agar membantu mereka yang belum dapat kerja, kemudian bisa ikut-ikut pelatihan, uangnya diarahkan untuk pengembangan diri? Ya betul. Ini kan kita Apakah ingin ke situ menjaga arahnya? proses mereka sebetulnya dalam kesulitan ketika sudah tidak kerja atau ingin mencari kerja, selain dari yang sudah diberikan melalui program-program sebelumnya yang sudah ada yang akan kita tingkatkan, ini juga untuk mendukung mereka agar bisa siap menghadapi dunia kerja. Sebelum bekerja ada pelatihan, ada inkubasi, plus misalnya tadi dana sosial yang disiapkan agar mereka juga bisa terjaga dari proses-proses yang ada. Karena bayangkan tadi hal-hal yang sederhana disampaikan, kenapa akhirnya kerja di coworking juga atau kerja di kafe dan segala macam tuh juga bukan sesuatu yang mudah, perlu dana juga. Tadi yang disampaikan work from anywhere itu juga kan butuh dana. Nah itu bagian yang melengkapi juga tuh. Kalau mau work from anywhere dan segala macamnya juga kan dia butuh bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Gitu. Oke, ya jangan sampai dana sosial yang dikasih tapi digunakan untuk yang lain, bukan jelas, untuk upskilling gitu ya, pasti malah beli prosesnya kopi diawasi atau gitu ya. buat nongkrong. Iya. Bukan buat kopi dan lain-lain. Yang menarik gini, justru kasus kemarin kartu Jakarta Pintar diberikan. Yang pintar siapa? Bapak ibunya. Uangnya dipakai buat cicil motor. Apa yang terjadi? Tahun ini sebetulnya sudah ada sekolah gratis. Dari 2,8 triliun, 2,3 untuk sekolah gratis SD, SMP, SMA, sekolah swasta. Sisa yang 500 miliar difasilitasi untuk beli buku, beli tas, beli itu, dan jadi tidak ada terima uang. Yang menjadi persoalan sekarang ini, waktu kemarin dihentikan, itu yang protes banyak karena cicilan belum lunas. Cobalah ceklah. Maka menurut saya mengatakan kalau itu lebih ke nanti pengawasannya, karena jangan sampai apa yang sudah diharapkan masyarakat dikurangi juga. DKI itu ditegur, bukan diberhentikan oleh Pak Budi, tapi BPK mengatakan hentikan dulu, evaluasi ulang. Maka dilakukan perubahan. Jadi perlu sedikit kehati-hatian supaya bantuan itu tepat sasaran, manfaatnya juga optimal gitu. Ya, tepat sasaran dan pengawasannya itu yang harus maksimal begitu ya. Oke. Nah, Kang Yayat tapi mendengar jawaban-jawaban tadi begitu ya, penguatan SDM-nya di mana kalau Kang Yayat lihat? Apakah ini solusi yang tepat justru menambah ataukah justru menambah masalah baru, tidak tepat sasaran, akar masalahnya tidak diatasi? Nah, selalu mengatakan struktur dasarnya kita tahu nggak? Misalnya contoh, dari Gen Z itu yang SMA ia menganggur tuh 34%, SMK itu 25%. So what gitu loh, mau kerja di mana? Hampir 60% yang kerja itu di sektor informal. Mohon maaf, tahun lalu pemerintah punya kebijakan konversi motor biasa ke motor listrik 2 juta loh. Tapi nggak ada STM-nya yang terampil melakukan konversi itu. Jadi ketika opportunity dibuat oleh Kementerian SDM, itu tidak ada anak-anak yang itu. Maka saya mengatakan, pemetaan ruang dan keterampilan sama pangsa pasarnya pun dibuka. Contoh kedua, bisnis pesawat kan tiket mahal. Ada namanya MRO, Maintenance, Repair, dan Overhaul. Itu ternyata dibutuhkan banyak anak-anak STM, bukan sarjananya. Dan apa yang terjadi ketika 5 tahun anak-anak itu keluar negeri semua. Nah, maksud saya ada opportunity, kolaborasi yang perlu kita buka supaya Gen Z-nya pun dapat lapangan kerja yang lebih pasti. Tapi yang terampil ya, jangan yang informal. Kalau informal gajinya rendah, nggak terserap pajak, Pak. Income kita terbatas di situ. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin kita mengutip begitu ya, memutarkan kembali terkait dengan paslon 02 Dharma Pongrekun yang mengatakan bahwa mendahulukan berKTP Jakarta untuk bekerja di Jakarta. Kita simak berikut ini. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi. Gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Oke, Master Alma, apakah ini sesuai dengan kebutuhan industri? Karena kita tahu bahwa perusahaan itu akan menerima seseorang bekerja di sana sesuai dengan skillnya, tidak berdasarkan KTP-nya Jakarta atau bukan. Ya, intinya Bang Dharma dengan program Babe ya untuk Gen Z, beliau ingin mencarikan pekerjaan untuk warga Jakarta, Gen Z Jakarta yang ber
KTP Jakarta ya sekeluarga gitu ya Kak. Dan itu diprioritaskan. Bukan berarti kita menutup kesempatan dari warga lainnya, tapi kita prioritaskan dengan kartu Jakartaku Aman. Nah ini kartu Jakartaku Aman ini juga udah lama banget nih, udah kita bahas dan kita mau rangkum semua kartu itu, semua kesempatan itu di satu kartu ini. Semua KJP, KJMU ya untuk dapat pekerjaan, untuk sekolah adab, permodalan, UMKM, kreatif ya, itu semuanya kita rangkum dalam satu kartu ini. Alhamdulillah diadopsi sama sebelah. Ya tiba-tiba keluar semalam gitu ya. Terus sebentar. Kita duluan boleh dicek ya, rekam jejaknya boleh dicek, jejak digitalnya. Dan program kami untuk pelayanan 24 jam untuk warga Jakarta diadopsi juga Balai Rakyat ya sama sebelah gitu ya. Jadi alhamdulillah ternyata ide-ide brilian kami untuk warga Jakarta ternyata dipakai oleh petugas partai di sebelah saya ini, dan kami bahagia sekali karena ternyata ide kami itu diakui. Nah, bukan cuma program Babe Kak, yang sangat adil ya untuk warga masyarakat Jakarta ya, tapi kita juga ada program internet gratis tadi Kak untuk menunjang bisnis Kak, UMKM ya, digital marketing mereka, semua nanti toko-toko online mereka, jadi nggak perlu lagi mereka bayar wifi Kak, itu lumayan menghemat. Dan dipakainya internet itu untuk hal-hal yang kreatif, bisnis, pendidikan, ya itu yang diprioritaskan, bukan untuk hal-hal yang mubazir, apalagi hal-hal yang mengancam akhlak ya atau adab dari masyarakat Jakarta. Satu lagi Kak, ada lagi program permodalan. Nah ini yang paling penting. Jadi setelah dia dapetin sekolah adab tadi, dia dapat kartu Jakartaku Aman, dia akan dapat berbagai pilihan. Mau dicariin kerjaan, program Babe, atau dia mau dapat permodalan bisnis gitu Kak. Saya kritisi. Nanti usai jeda Kang Yayat, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan perdalam terkait dengan indikator kota global. Karena masa depan Jakarta harus menjadi kota global begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.